Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba Asma dari Prodi PIAUD semester 2. Saya ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Pengertian Kitab-kitab Hadis beserta penyusunannya. Langsung saja ke pembahasannya. Apa itu hadis? Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat Rasulullah SAW. Hadis menjelaskan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Hadis ini menjadi sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Dan berikutnya, apa itu kitab hadis? Kitab hadis adalah kumpulan hadis Nabi Muhammad SAW yang dihimpun oleh para ulama. Tujuannya adalah untuk menjaga keaslian hadis dari pemalsuan. Kitab hadis ini disusun menggunakan metode tertentu agar para ulama mudah dipahami. Unsur-unsur kitab hadis ada 3, yakni sanad, matan, dan rawi. Dan yang berikutnya, metode penyusunan kitab hadis ada 4. Yang pertama musnad, yang kedua sunan, yang ketiga sahih, yang terakhir jami. Tujuan metode penyusunan kitab hadis adalah mempermudah pencarian hadis dan memudahkan penelitian keaslian hadis. Yang pertama, kitab hadis metode musnad. Kitab hadis metode musnad ini kitab yang menyusun hadis berdasarkan perawi teratas, yaitu sahabat Nabi. Contohnya Imam Hanbal dari Musnad Ahmad. Kelebihan kitab itu adalah memudahkan mengetahui periwayat hadis. Sedangkan kekurangannya adalah sulit mencari hadis berdasarkan tema. Dan berikutnya, kitab hadis metode sunan. Kitab hadis metode sunan adalah kitab hadis yang disusun berdasarkan sistematika bab-bab fikih seperti sholat, muamalah, nikah, dana, dan hukum. Tujuannya untuk memudahkan ulama dalam mengambil dalil hukum Islam. Misalnya seperti Sunan Abu Daud, Sunan At-Tirmizi, Sunan An-Nasai, dan Ibnu Majah. Dan berikutnya yang ketiga, kitab hadis metode sahih. Kitab hadis metode sahih ini kitab yang hanya memuat hadis sahih yang benar-benar dipercaya. Tokoh terkenalnya ada 2, Sahih Al-Bukhari sama Sahih Muslim. Keistimewaannya adalah seleksi hadis sangat ketat dan terpercaya. Tadwin al-hadis adalah proses pengumpulan atau penulisan atau pembukuan hadis Nabi Muhammad SAW secara resmi agar tidak hilang dan terjaga keasliannya. Tokoh-tokoh pentingnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan juga Imam Az-Zuhri. Ada beberapa hikmah dan manfaat kitab hadis ini sebagai berikut. Yang pertama, sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Yang kedua, menjelaskan dan memperinci ajaran Al-Quran. Terus pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga menjaga warisan sunnah Rasulullah. Dan membentuk akhlak dan karakter muslim yang baik. Jadi kesimpulan saya, kitab hadis merupakan sumber ajaran Islam yang menghimpun sabda
perbuatan dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Penyusunannya ini dilakukan secara sistematis guna memudahkan umat muslim memahami berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, hadis menjadi pedoman penting dalam beribadah, berakhlak, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.